Selamat berjumpa kembali dengan kami, nama saya Sam dari Gelora Firman. Jadi kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita akan masuki mini seri yang baru, yaitu 1000 tahun. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Ya, banyak sekali pandangan tentang konsep 1000 tahun ini. Ya, mulai dari kapan dimulainya 1000 tahun ini, lalu apa yang terjadi selama 1000 tahun ini, lalu apa yang akan terjadi pada akhir daripada periode ini. Ada yang berpendapat bahwa periode 1000 tahun itu dimulai ketika Yesus mengatakan, sudah selesai, it is finished, di atas kayu salib. Jadi 1000 tahun bagi mereka adalah simbol, oleh karena kalau saudara hitung, sudah lebih dari 2000 tahun sejak kematian Yesus di kayu salib. Jelas sekali konsep ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat berikut ini. Coba saudara lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telan. Jelas sekali ayat ini tulis jauh sesudah peristiwa salib. Saudara baca kembali 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikan. Jelas sekali ya. Paulus juga mengatakan bahwa setan masih mengaum-ngaum, setan masih bebas dalam menggoda atau menjatuhkan manusia. Dan ini juga ditulis jauh sesudah peristiwa salib. Jadi konsep ini tidak sesuai dengan ayat-ayat dalam perjanjian baru. Nah, mari kita dalami akan doktrin 1000 tahun ini ya, melalui mini seri 1000 tahun, agar kita tidak ragu-ragu ya, dalam memahami akan nubuatan. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini hidup pada hari-hari yang terakhir, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi di mana nubuatan ini sangat mempengaruhi umat Allah yang akan diselamatkan. Ya, pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Baik, kita akan memulaikan ya. Jadi sebetulnya 1000 tahun ini atau frasa 1000 tahun ini hanya terdapat dalam satu pasal saja dalam Alkitab. Saudara mau tahu terdapat dalam mana? Terdapat dalam pasal yang ke-20. Ya, tidak ada di ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Saudara bisa cari sendiri. Kita akan buka Wahyu pasal 20. Kita akan baca. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangan. Jadi jelas sekali ada malaikat yang turun dari surga yang memiliki kunci ya, kunci jurang maut. Ingat baik-baik ini, jurang maut ini untuk apa? Ada kuncinya di sini, suatu rantai besar di tangannya. Artinya apa? Menunjukkan ada seseorang yang akan ditangkap. Ya, kalau polisi membawa rantai dan kunci itu artinya apa? Ada orang yang mau ditangkap. Saya baca yang kedua, ia menangkap naga si ular tua itu. Iblis, setan ditangkapnya. Dan dia mengikat selama berapa tahun? 1000 tahun lamanya diikat ya. Di mana dia diikat? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu dan melantraikan, disegel di atasnya, masukkan ke dalam lubang ya, masukkan ke dalam rem ya, disegel di atasnya, begitu kira-kira. Supaya apa? Supaya dia tidak boleh menyesatkan bangsa-bangsa. Artinya apa? Dia tidak bisa lagi menggoda kita. Karena selama 1000 tahun itu tidak ada lagi barangkali kita di situ. Sebelum berakhir 1000 tahun, tapi sesudah 1000 tahun apa? Dia akan dilepaskan sedikit waktu lamanya untuk menggoda atau mempengaruhi orang lain. Nah, saudara lihat lagi ayat yang berikutnya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara bisa lihat di sini ayat yang keempat ini, orang-orang kudus yang dibicarakan di sini. Mereka inilah yang dibangkitkan. Mereka inilah yang hidup bersama dengan Kristus, memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Jadi awal dari 1000 tahun ini ada kebangkitan orang-orang kudus. Kita baca ayat berikutnya. Tetapi orang-orang mati lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa 1000. Jadi ada kebangkitan yang kedua, ada kebangkitan yang lain yang akan muncul sesudah 1000 tahun. Itu orang-orang apa? Orang-orang yang hilang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mati ini, yang berbuat sewenang-wenang pada waktu mereka hidup di atas dunia ini. Ayat yang ke-6 kita baca.
Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lama. Jadi orang-orang kudus ini memiliki tanggung jawab, memiliki pekerjaan selama 1000 tahun lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus Kristus, ya. Dan mereka tidak akan mati lagi karena mereka sudah dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Baca ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Artinya apa? Sesudah 1000 tahun baru iblis itu bisa menggoda. Selama 1000 tahun itu orang-orang kudus sudah diangkat dalam kerajaan surga, dan orang-orang yang jahat itu masih dalam keadaan mati, ya, belum dibangkitkan. Nah, setelah 1000 tahun itu baru dia mulai dilepaskan. Oleh karena apa? Orang-orang jahat sudah dibangkitkan, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, itu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir. Jadi kita lihat baik-baik, orang-orang yang akan disesatkan adalah orang-orang mati atau orang-orang jahat yang dibangkitkan sesudah 1000 tahun ini. Ayat yang ke-9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, orang dan kota yang dikasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Sudah lihat, mereka dengan pimpinan setan akan mengepung orang-orang kudus dan kota Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Tapi apa yang terjadi? Api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan merah, itu tempat binatang dan nabi palsu. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama. Mereka disiksa siang dan malam, ya, dilempar dalam lautan api dan merah. Siapa itu? Iblis. Siapa lagi? Nabi palsu, ya. Dan siapa lagi? Binatang itu. Ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi, karena terjadi penghakimannya. Penghakiman sebelum api diturunkan akan terjadi penghakiman. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Ya, inilah penghakiman yang saya bicarakan tadi. Dibuka semua kitab, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati ini, orang-orang jahat ini akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tulis dalam kitab-kitab itu. Ya, ayat 13 kita baca lagi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut. Masih sama dengan ayat 12. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, ke lautan api. Jadi orang-orang jahat ini akan apa? Akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tulis dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan juga semuanya yang jahat ini, bersama setan, nabi palsu, dan binatang itu. Orang-orang ini kemudian dilemparkan dalam lautan api. Jadi semoga kita coba kita baca dulu Wahyu pasal yang 21, ya, 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini Wahyu pasal 21 ini sesudah pasal 20. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan ya, inilah pembahasan kita, awal daripada pembahasan 1000 tahun ini. Semoga kita merasakan, ya, begitu hebatnya nubuatan ini. Kita merasa terkesan dengan Wahyu pasal 20 ini. Oleh karena apa? Oleh karena nubuatan tentang adanya kebangkitan umat-umat Allah yang suci. Lalu adanya nubuatan yang menunjuk kepada kebangkitan orang-orang jahat yang hilang, yang tidak selamat. Dan penghakiman ini akan terjadi pada akhir masa 1000 tahun. Di manakah saudara pada saat itu? Apakah saudara dan saya berdiri bersama dengan umat Allah yang selamat melalui rahmat Yesus Kristus? Ataukah saudara ada bersama-sama orang yang hilang, yang dikumpulkan setan untuk memerangi kota suci akan turun, yaitu kota suci Yerusalem? Apakah saudara dan saya berdiri menatap langit dan bumi yang baru? Ataukah saudara dan saya terlempar ke dalam lautan api dan belerang? Saya mau saudara berada di dunia yang baru bersama Allah, dengan malaikatnya, dengan sekalian umat Allah yang diselamatkan. Inilah kebenaran akhir zaman, hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali.
Saya berharap dan berdoa agar saudara memilih berpihak pada Allah bersama-sama dengan umat Allah daripada berakhir di lautan api dan belerang.